yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui video ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan saya harapkan bahwa kita semua yang ada di rumah bisa melihat video ini, dan melalui video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita buka Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ke 3. Firman Tuhan berkata, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata, orang yang duduk dan yang bermalam di dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa adalah orang-orang yang akan terlindungi dan jauh daripada sakit penyakit ataupun penyakit menular, sampar segala macam yang bukan berasal dari Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, kita bukan anak-anak Tuhan yang takut, tetapi kita anak-anak Tuhan yang selalu diberikan hikmat agar kita semua boleh dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Kita tetap setia, kita tetap taat, dan kita tetap beribadah setiap minggu. Walaupun Anda di rumah, saya ada di tempat ini. Saya percaya waktu firman Tuhan diberitakan, maka mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi. Karena orang yang bernaung di dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa adalah orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang bisa tinggal bermalam bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa katakan begini? Ayat berikutnya berkata begini, ayat 14, mari kita sama-sama melihat. Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan itu orang yang di mana? Adalah orang yang ada di dalam lindungan Tuhan, orang yang sangat dekat. Orang yang bisa tinggal bersama dengan kita adalah orang yang sangat dekat. Anda kalau bisa satu kamar dengan orang itu, Anda bisa bermalam dengan orang itu, jelas adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Anda. Oleh sebab itu, orang yang dekat dengan Tuhan itulah yang akan tinggal dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 24, ayat yang ketiga dan keempat berkata gini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya kita sebagai anak Tuhan yang bisa ada dalam naungan Tuhan, yang dalam perlindungan Tuhan, yaitu orang yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Adalah ayat 4 katakan, adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahu kepada saudara, orang yang boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Oleh sebab itu kita lihat hari-hari ini orang semua bersih-bersih ya. Orang cuci tangan, orang pakai hand sanitizer, orang pakai termometer, semua untuk bersih. Saudaraku yang kekasih, WHO berkata supaya kita tetap bersih, kita harus setiap hari mandi, kita harus cuci tangan yang bersih. Di mana kita semua yang ada sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk selalu bersih dalam hidup kita. Bersih secara jasmani maupun bersih secara rohani. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya bukan bersih secara jasmani saja, tetapi bersih secara rohani. Artinya kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, orang yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidup murni hatinya, kudus di hadapan Tuhan. Mazmur 16 di ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian
yang diundi kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang akan menerima warisan daripada Tuhan adalah orang-orang yang dekat dan hidup kudus. Dari mana kita tahu hidup kudus? Ayat 10 katakan, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang kudusnya Tuhan tidak akan diserahkan kepada kebinasaan. Banyak orang Kristen, tetapi kenapa teridentifikasi bahwa dia mengidap COVID-19 atau virus corona? Karena firman Tuhan katakan dia bukan melindungi orang Kristen, dia melindungi orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hari-hari ini kita harus bersih, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sedang mau pakai kita semua untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda dan saya selalu berdoa, kenapa saya tidak adakan ibadah bersama di tempat ini? Tetapi saya minta supaya kita berjaga, kita tetap sehat, kita tetap bersih-bersih dalam badan kita, dan kita tetap mencegah. Artinya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita gak bersama-sama di tempat ini, kita mencegah lajunya penularan COVID-19 ini, sehingga kita tidak bersentuhan. Dan Anda di rumah, saya ada di tempat ini, kita selama pemerintah menyarankan kita, termasuk pemimpin kita menyarankan kita supaya kita tetap ada di dalam rumah, agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, tetapi kita bisa menghambat lajunya penularan itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya ada waktunya kita belajar. Ya, ada waktunya kita selalu hidup pakai hikmat. Tuhan katakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan Allah. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan Allah. Dan firman Tuhan katakan juga dalam Amsal pasal 22 ayat 3 berkata gini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang diberi hikmat, dia akan lihat malapetaka di depan, maka dia akan bersembunyi. Artinya kita tahu di depan ada bahaya, maka kita harus tahu menjaga diri supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Di depan ada bahaya, kita harus tahu bahwa Tuhan katakan bahwa kita harus bisa bersembunyi. Dan orang yang tidak berpengalaman, dia tabrak terus. Kita tidak mau tabrak dengan hal yang tidak benar. Kita tidak mau nekat. Orang yang berani dengan nekat berbeda. Saya ulangi lagi, orang yang berani dengan nekat berbeda. Saya mau kasih tahu, saya percaya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Anda adalah anak-anak Tuhan yang berani. Tetapi saya tidak mau oleh satu orang maka satu gereja itu kena. Oleh sebab itu kita lihat, kita tunggu waktunya Tuhan. Karena gak segala sesuatu itu kita mau waktunya kita. Tetapi firman Tuhan berkata indah pada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya tidak akan perpanjang khotbah saya, tetapi saya mau kasih tahu, orang yang terlindungi, orang yang sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, yang jauh daripada virus corona adalah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Artinya dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Orang Kristen belum tentu melekat. Orang Kristen yang melekat artinya dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang dipagari, yang dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jangan takut. Tetap beraktivitas. Kalau Anda bekerja, Anda tetap bekerja di kantor. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kita tetap bersih. Ya, selalu bersalaman sama orang, kita tetap ada cuci tangan, dan kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita agak mau kalau kita tidak bersih, maka banyak penyakit yang akan menimpa kita. Tetapi kalau kita hidup bersih, bersih secara jasmani maupun bersih secara rohani,
maka tidak ada satu penyakit pun yang akan menimpa saudara dan saya. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa menghajar Anda atau menghalau Anda atau dapat melawan saudara. Tetapi ada Yesus Kristus yang selalu memagari dan memelihara saudara dan saya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua. Saya tutup khotbah saya, di mana kita harus buka di Keluaran pasal 30 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangannya dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk lenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu perjanjian lama, Musa minta kepada mereka supaya mereka waktu mau kebaktian, mereka mencuci tangan mereka, mereka membasuh kaki mereka, supaya mereka itu bersih, supaya mereka tidak mati. Maka mereka harus mencuci tangannya dan mencuci kakinya. Bicara tentang tangan, tangan bisa saja berbicara tentang apakah tangan kita itu berguna buat orang lain, apakah tangan kita ini menjadi berkat buat orang lain, apakah tangan kita ini bisa menjatuhkan orang lain atau membangkitkan orang lain, mengangkat orang lain, bisa menjatuhkan orang lain. Bisa tangan kita untuk membawa sukacita buat orang lain, bisa juga kita menghakimi orang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16 berkata demikian, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Artinya kalau Anda dan saya ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda akan diberi umur panjang dan tangan kirinya akan membawa kekayaan dan kehormatan bagi saudara dan saya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan Anda jatuh tergeletak. Maka tangan Tuhan yang akan menopang saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan kita jatuh, tetapi dia tangan yang kuat akan menjaga dan memelihara kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini Anda setelah dengar, dan saya percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kita semua. Jangan khawatir, jangan takut. Dan untuk selanjutnya, tanggal 29, saya akan beritahu kepada saudara di kemudian hari. Tapi besok pagi akan ada doa fajar. Anda bisa datang 4:30 pagi, kita bisa bersama berdoa. Ada orang mengatakan, lebih bagus ibadahlah daripada doa. Banyak orang ke gereja, dia tutup komselnya, tutup doanya, tapi ibadah tetap buka. Mana yang lebih baik? Doa atau ibadah? Kalau kita mau supaya kita berdoa, supaya bangsa dan negara kita itu kembali jaya, dan bangsa dan negara kita sanggup mengatasi semua keadaan yang tidak baik menjadi baik. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya ajak saudara dan saya berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk dokter-dokter, berdoa untuk para orang-orang yang sudah terkena virus corona. Kita berdoa supaya mereka mengalami kesembuhan total dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya ajak juga hari Rabu malam Anda bisa ikut beribadah doa malam di tempat ini. Dan saya harap kalau Anda yang sakit atau flu atau influenza atau pilek atau batuk, Anda bisa ikut video ini dan Anda bisa ada di rumah berdoa. Tetapi Anda kalau sehat, Anda boleh datang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama agar virus corona ini segera berlalu. Badai pasti berlalu. Oleh sebab itu
Saudaraku yang kekasih, saya percaya melalui video ini kita semua sudah mendengar firman Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang begitu jelas bahwa kita selalu akan melekat bersama dengan Engkau. Kami akan duduk dan diam dan bermalam bersama dengan Engkau. Kami mau belajar supaya hidup kami, tangan kami, hati kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Mereka ada di rumah-rumah, mereka semua keluarga, jemaat GPD Eklesia ini diberkati oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, dan dipagari oleh Engkau. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka selalu ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Engkau. Bagi mereka yang bekerja juga Engkau tolong, Engkau campur tangan. Jauhkan mereka daripada yang jahat, tetapi Engkau selalu menolong mereka, menopang mereka, dan Engkau selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada sebagiannya pikir dong, bagaimana kalau saya gak ke gereja mau bawa persembahan? Saya ada ucapan syukur, saya ada diakonia yang saya mau bawa, atau perpuluhan yang saya belum menyampaikan ke gereja. Saudaraku yang kekasih, Anda bisa mungkin di minggu depan yang kapan kita buka, Anda bisa bawa ke rumah Tuhan, atau di bawah ini ada rekening gereja yang dimana Anda bisa mentransfer dana Anda, perpuluhan Anda, persembahan Anda, korban ucapan syukur, diakonia, atau janji iman. Ada di bawah ini, Anda bisa catat rekening ini, Anda bisa transfer melalui rekening ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat belah tangan kita, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.